Bayangkan sebuah negara kecil di lepas pantai Eropa. Luasnya hanya 0,16% dari luas daratan dunia. Dengan penduduk yang pada masa lalu tidak mencapai 1% dari jumlah populasi global. Namun dari negeri mungil ini, lahir sebuah kekuatan yang pernah menguasai hampir seperempat permukaan bumi. Itulah Kekaisaran Inggris. The British Kingdom. Bagaimana mungkin sebuah pulau kecil di utara Eropa mampu meraih pengaruh yang sedemikian luas? Untuk memastikannya, mari kita telusuri lewat tayangan dari video ini. Secara keseluruhan penelusuran ini terbagi dalam 3 bagian utama. Dimulai dari zaman penjelajahan samudera, berlanjut ke masa Perang Dunia hingga pengaruhnya di era modern dewasa ini. Kisah ini bermula pada abad ke-16, ketika dunia memasuki era penjelajahan besar-besaran. Saat itu Spanyol dan Portugis lebih dulu mendominasi lautan dengan armada mereka yang legendaris. Kedua kerajaan itu lebih dulu menancapkan kukunya di Amerika bagian tengah dan juga selatan. Inggris yang pada awalnya hanya sebuah kerajaan kecil yang banyak berkutat di bidang agraris, malah memilih jalur berbeda, yaitu membangun angkatan laut yang tangguh, cepat, dan mengembangkan teknologi serta strategi perang laut yang dianggap cukup modern pada saat itu. Dengan demikian angkatan laut Inggris tumbuh dengan cepat dan mereka mulai berani bersaing dan menantang raksasa dunia. Apakah Anda tahu bahwa kemenangan Inggris melawan armada Spanyol pada tahun 1588 menjadi titik balik sejarah? Dari situlah kepercayaan diri Inggris semakin membuncah. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga mendirikan koloni. Berawal dari Amerika Utara, Karibia, kemudian Afrika. Sementara di Asia koloni Inggris juga meliputi India, Hong Kong, Myanmar, Malaysia, Sri Lanka dan Brunei. Seiring waktu kekuasaan Inggris sampai juga ke Asia Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara kepulauan seperti Fiji, Kiribati, Nauru, dan beberapa negara kecil lainnya di relung Samudra Pasifik. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi begitu cepatnya kekuasaan Inggris meluas adalah karena meletusnya revolusi industri pada abad ke-18. Inggris menjadi pusat teknologi. Mereka memproduksi kapal uap, senjata modern, dan barang industri dalam skala besar. Hasil-hasil produksi tersebut juga dibawa ke daerah koloni untuk selanjutnya didistribusikan lagi. Jaringan dagang mereka dibangun seperti jaring laba-laba yang makin ke ujung semakin membesar. Jaringan dagang itu didukung oleh perusahaan-perusahaan raksasa, salah satunya East India Company. Akibat revolusi industri tersebut, Inggris bertransformasi menjadi negara yang selangkah lebih maju di Eropa, dibanding negara lainnya. Imbas dari semua itu menjadikan Inggris memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Mereka sanggup bersaing dengan kekuatan yang lebih dulu eksis seperti Spanyol, Portugis, dan juga Perancis. Kekuatan armada laut, kemajuan teknologi sebagai pendukung, dan tekad untuk mengeksplorasi dunia menjadi fondasi Inggris dalam memperluas pengaruhnya. Hal itu menjadikannya kekuatan kolonial yang unik, negara kecil dengan dampak besar. Dalam waktu singkat Inggris berubah dari yang awalnya negara agraris menjadi negara dengan armada laut yang kuat dan punya pengaruh besar di berbagai tempat di belahan dunia. Memasuki abad ke-20, Kekaisaran Inggris mencapai puncak kejayaannya. Bayangkan, sekitar 24% daratan bumi berada di bawah kekuasaan Inggris, dimulai dari Kanada, India, Australia, hingga negara-negara Afrika. Ungkapan terkenal pun lahir, "The sun never sets on the British Empire", artinya matahari tak pernah tenggelam di kerajaan Inggris. Itulah gambaran betapa luasnya kekuasaan Inggris waktu itu. Sehingga kemanapun Anda pergi di dunia, Anda akan selalu melihat sinar matahari di wilayah jajahannya. Namun dua perang dunia mengubah segalanya. Dalam Perang Dunia Pertama, Inggris mengerahkan hampir semua sumber daya dari seluruh koloninya. Jutaan tentara dari India, Australia, Kanada, dan Afrika bertempur di bawah bendera Inggris. Inggris memang menang, tetapi harga yang harus mereka bayar sangatlah mahal. Ekonomi melemah, utang membengkak, bangunan luluh lantak, angkatan perang pun compang-camping.
Bahkan tidak sedikit dari prajurit yang diturunkan di medan tempur mengalami stres dan depresi yang berkepanjangan setelah perang usai. Perang Dunia Kedua menjadi pukulan berikutnya. Sekali lagi Inggris sanggup bertahan, bahkan menjadi benteng penting melawan Nazi Jerman. Tapi perang ini juga menguras habis kekuatan finansial dan militer. Jumlahnya bahkan jauh lebih besar dari Perang Dunia Pertama. Akibatnya menyelesaikan masalah finansial menjadi tantangan terbesar Inggris setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Strategi utama yang diambil Inggris meliputi nasionalisasi sektor kunci, program pembangunan kembali, mendapatkan pinjaman dari negara lain, dan upaya untuk meningkatkan ekspor. Setelah 1945 saat di mana Perang Dunia Kedua selesai, gelombang dekolonisasi pun melanda. India merdeka yang diiringi oleh Sri Lanka, dan kemudian disusul oleh negara-negara Asia dan Afrika lainnya. Perdana Menteri Winston Churchill adalah orang yang paling disibukkan saat itu untuk mengurusi banyaknya dekolonisasi. Namun demikian, meskipun kehilangan banyak wilayah, Inggris tidak kehilangan pengaruh sepenuhnya. Inggris membentuk persatuan negara-negara bekas jajahannya yang kemudian dikenal dengan Negara Persemakmuran atau Commonwealth of Nations, yaitu sebuah jaringan dari negara-negara bekas koloni Inggris dalam menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Imperium yang dibangun Inggris sejak lama telah berubah bentuk, tetapi jejaknya tetap kuat. Di balik keruntuhan imperium itu, Inggris dengan cepat belajar bertransformasi. Dari penguasa koloni berubah menjadi mitra diplomatik, dari kerajaan yang luas berubah menjadi pemain global yang lihai. Kota-kota yang didirikan pada era kolonial mungkin telah merdeka, tapi bahasa Inggris tetap mendominasi dan mendunia. Bendera Union Jack tak lagi berkibar di setiap benua, tapi pengaruhnya tetap terasa di parlemen, pengadilan, konstitusi, bahkan di lapangan sepak bola. Inggris telah kehilangan tanah, tapi mereka tidak kehilangan identitas. Di era Perang Dingin, Inggris bukan lagi penguasa samudera atau penjaga benua, tapi perannya belum usai. Ia berdiri kokoh sebagai sekutu utama Amerika Serikat dan menjadi anggota penting Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Perang Dingin, yang membentang dari tahun 1947 hingga 1991, bukanlah perang dengan peluru, melainkan perang bayangan, ketegangan politik, adu intelijen, dan perlombaan senjata antara dua blok besar dunia. Amerika memimpin blok Barat, Uni Soviet memimpin blok Timur. Di antara kekuatan raksasa ini, Inggris memainkan peran strategis sebagai jembatan Eropa dan Atlantik. Meski kekaisaran telah runtuh, pengaruh diplomatik Inggris justru mengeras, membentuk jaringan aliansi, perjanjian, dan operasi rahasia di balik layar. Dari markas Mi-6 hingga ruang rapat NATO, Inggris tetap ada dalam pusat pengambilan keputusan dunia. Pangkalan militernya tersebar di berbagai titik panas global, mata-matanya bergerak di senyap. London menjadi simpul intelijen barat, tempat di mana informasi lebih tajam dari peluru. Meski tidak lagi menguasai koloni, Inggris menguasai informasi, jaringan, dan kepercayaan. Peran barunya bukan sebagai penguasa dunia, tapi sebagai penjaga keseimbangan di era yang penuh ketidakpastian. Lalu bagaimana dengan hari ini? Inggris tetap menjadi kekuatan global di bidang keuangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kota London menjadi pusat keuangan internasional. Bahasa Inggris, yang dahulu tersebar melalui kolonialisme, kini menjadi bahasa global yang mendominasi teknologi, bisnis, dan komunikasi dunia. Jaringan Commonwealth yang beranggotakan lebih dari 50 negara, peninggalan sistem hukum, pemerintahan parlementer, bahkan olahraga seperti kriket dan sepak bola, menunjukkan bahwa pengaruh Inggris masih hidup dalam kehidupan sehari-hari di banyak negara bekas jajahannya. Pertanyaannya kini, apakah Inggris menguasai dunia melalui luas wilayah? Tidak lagi. Mereka kini menguasai lewat ide, teknologi, bahasa, dan diplomasi, sebuah warisan dari masa lalu yang lahir dari keberanian, inovasi, dan ambisi sebuah negara kecil di ujung utara Eropa. Dari pulau kecil menjadi kekaisaran yang membentang di setiap benua, lalu berevolusi menjadi kekuatan diplomatik dan budaya dunia.
Kisah Inggris adalah pelajaran tentang bagaimana visi besar dapat melampaui keterbatasan geografis dan populasi. Mungkin ukuran negeri tidak selalu menentukan besarnya pengaruh. Karena terkadang, yang kecil bisa meninggalkan jejak terbesar di sejarah umat manusia. Dan jejak itu adalah Inggris. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon.